Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada hari ini kami akan melaporkan kinerja keseluruhan dari penanggulangan COVID-19 yang kita laksanakan pada tanggal 17 Mei, yang kemudian cut-off datanya kita kumpulkan sejak pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan 12.00 hari ini. Saudara-saudara, siang tadi kami melakukan pengecekan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau pelaksanaan surat edaran nomor 4 dari gugus tugas terkait dengan pengecualian perjalanan dinas, perjalanan kepentingan yang lain yang diatur oleh gugus tugas dan telah disepakati bersama. Secara keseluruhan kita melihat bahwa masyarakat sudah mulai memahami bahwa pengecualian perjalanan penerbangan ini memang ditujukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan kami melihat tadi sebagian besar dan hampir keseluruhannya adalah dalam rangka tugas-tugas itu yang melibatkan banyak institusi. Kemudian masyarakat sudah mulai tertib untuk menyadari bahwa physical distancing, menjaga jarak menjadi sesuatu yang penting, sehingga secara tertib mereka bisa menempatkan diri dalam tempat yang sudah kita beri tanda, dan kemudian dengan tertib juga melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pengecekan dokumen yang terkait dengan pengesahan perjalanannya, baik identitas diri, surat tugas institusi, kemudian surat keterangan sehat, dan yang lain-lain, termasuk tiket dan sebagainya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengecekan tentang kondisi kesehatan saat itu, diantaranya dilakukan pengukuran suhu tubuh dan pengukuran kadar oksigen di dalam darahnya, dan kemudian selanjutnya akan melakukan pemeriksaan secara umum oleh dokter untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak terbang dalam keadaan sehat dan sebagainya. Kemudian baru melaksanakan check-in tiketing dan kemudian menuju ke ruang tunggu untuk persiapan penerbangan. Memang terjadi kepadatan terutama di penerbangan sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Dan karena kemudian proses untuk pemeriksaan administrasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang juga, maka pada umumnya di Bandara Suta untuk penerbangan di jam 6 pagi mereka sudah datang pada pukul 2 dini hari. Oleh karena itu ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa protokol kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, adalah sesuatu yang harus dipatuhi secara bersama-sama. Karena inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara, WHO sudah memberikan informasi kepada seluruh dunia bahwa virus COVID-19 ini tidak akan hilang dengan mudah dan dengan cepat di muka bumi ini. Oleh karena itu, maka kita harus tetap memiliki sikap, kita harus tetap memiliki cara pikir yang mengacu pada protokol kesehatan di dalam kehidupan kita di hari-hari mendatang. Inilah yang kemudian kita hidup sebagai normal baru. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kita bisa produktif dan aman dari COVID-19 ini adalah hidup berdampingan dengan COVID-19. Hidup berdampingan tidak dimaknai kita menyerah, tetapi kita harus merubah perilaku kita harus merubah cara pandang kita. Beberapa hal yang sudah dituntut telah kita lakukan, bahkan dengan baik. Seperti kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker manakala keluar rumah, kemudian
tidak menempatkan alternatif keluar rumah sebagai alternatif pertama. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan dari rumah, baru kita pilih keluar rumah. Artinya kita akan lebih banyak berada di rumah, kita bisa produktif di rumah. Dan kemudian menghindari tempat atau kerumunan orang, tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan orang. Hal ini pasti kita bisa laksanakan karena kita masih mengingat pada beberapa dekade yang lalu pada saat budaya antri masih belum kita miliki, secara bertahap kita mampu berubah untuk menjadi bangsa yang bisa dan mampu melaksanakan budaya antri. Hal yang sama juga pasti akan kita bisa laksanakan. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kuat kita bersama karena ini adalah budaya yang bagus. Bukan hanya terkait dengan pengendalian COVID, tetapi juga terkait dengan pengendalian penyakit menular yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita laksanakan. Kalau kita tidak mau melaksanakan, maka kita akan tidak bertahan, tidak survive terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, sudah tidak waktunya lagi kita mencoba untuk berusaha mengatakan bahwa tidak mungkin saya terserang virus, tidak mungkin, tidak bisa lagi seperti itu. Karena kita tahu virus ini akan bisa menyerang siapa saja pada kelompok usia berapapun, pada latar belakang apapun, pasti akan bisa. Faktor pembawa virus ini adalah manusia. Oleh karena itu pergerakan sebaran virus ini akan sangat tergantung dari sebaran dari aktivitas manusia itu sendiri. Dari kegiatan-kegiatan sosial manusia itu sendiri. Inilah yang kemudian akan menjadi faktor utama di dalam penyebaran penyakit ini. Oleh karena itu secara konsisten pemerintah sesuai dengan arahan Presiden akan melaksanakan hal-hal yang mendasar di dalam konteks untuk menangani COVID-19. Yang pertama, kita harus melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau testing secara masif. Kita berupaya bahwa semua kasus yang kemudian diduga atau istilahnya adalah orang dalam pemantauan ODP, atau pasien dalam pengawasan, ini akan menjadi prioritas kita untuk melaksanakan testing secara antigen dengan menggunakan PCR. Kemudian dilaksanakan tracing kontak, penelusuran kontak positif secara lebih agresif lagi dalam rangka untuk mencari kasus positif yang lain. Dan melaksanakan rawatan yang baik yang berbasis pada prinsip melaksanakan isolasi pasien. Kemudian yang kedua, kita mulai melaksanakan perubahan pada layanan-layanan yang sifatnya konsultasi di bidang kesehatan. Tidak lagi harus kemudian mempertahankan cara lama untuk tatap muka, untuk bertemu. Kita bisa mengembangkan layanan-layanan dengan teknologi yang kita sebut dengan telemedicine. Inilah yang kita kembangkan dan sekarang ini masyarakat sudah cukup banyak yang bisa mengakses layanan ini. Sudah barang tentu ini adalah sebuah pembelajaran di mana sisi layanannya pun juga akan semakin kita tingkatkan. Kemudian yang berikutnya bahwa ini adalah upaya bersama yang harus kita lakukan bersama-sama. Sudah barang tentu dampak yang ditimbulkan beraneka ragam, terutama pada sisi dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu informasi yang kredibel, yang transparan dan mudah diakses ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan disiplin di dalam mematuhi segala ketentuan baik yang di daerah non-PSBB maupun di daerah PSBB yang difokuskan pada upaya untuk menekan penyebaran COVID harus dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi pilihan yang terbaik. Kita harus memastikan bahwa jejaring distribusi dan jaminan ketersediaan logistik
harus berjalan dengan baik. Ada jaminan bahwa dari pusat sampai daerah, dari pusat-pusat gudang logistik sampai pada end user di masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya pada kelompok masyarakat yang terdampak secara berat diperlukan adanya stimulus ekonomi. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Akan dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran. Ini tugas kita bersama untuk kemudian mengawasinya. Untuk kemudian menjadi bagian dari satu sistem dalam rangka untuk menciptakan jaring pengaman sosial. Inilah yang menjadi penting dan harus kita laksanakan. Saudara-saudara, kinerja data kita pada hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 187.965 spesimen. Ini dilaksanakan dengan dua metode, baik menggunakan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Sudah lebih dari 10 mesin tes cepat molekuler yang beroperasional dan pada hari ini sudah bisa melakukan pemeriksaan sampai sebanyak 980 spesimen. Ini dari sekitar 140.473 orang yang kemudian kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya sebagai berikut, bahwa konfirmasi COVID-19 positif naik 489 orang, sehingga totalnya menjadi 17.514 orang. Kasus sembuh meningkat 218 orang, sehingga total menjadi 4.129 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 1.148 orang. Sudah 387 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Akumulasi data yang kami miliki terkait dengan orang dalam pemantauan adalah 270.876 orang, sementara pasien dalam pengawasan adalah 35.800 orang. Saudara-saudara, ini gambaran yang sangat tegas yang bisa kita lihat bahwa kasus penambahan, kasus baru masih terus terjadi. Masih terus terjadi. Oleh karena itu berarti bahwa kasus positif sebagai pembawa virus ini masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang berkali-kali kami sebutkan sebagai OTG, tanpa gejala, sedangkan di dalam tubuhnya membawa virus. Oleh karena itu, mencuci tangan menggunakan sabun adalah cara yang paling bagus untuk kemudian membersihkan kemungkinan cemaran droplet dari OTG misalnya yang mengenai benda-benda di sekitar kita dan kita sentuh, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian kita melakukan menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut tanpa tangan kita cuci. Ini juga akan mempercepat proses penularan. Kemudian gunakan masker jika keluar rumah. Kita tidak pernah tahu siapa yang sakit di luar rumah. Oleh karena itu, gunakan masker. Dan kemudian segera ganti dengan masker yang baru pada saat sampai di rumah dan masker yang habis dipakai dicuci dengan menggunakan air sabun. Budayakan mulai sekarang untuk betul-betul bisa menjaga jarak fisik setidaknya 1 meter dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang baru yang harus kita jalankan. Kami yakin kita bisa melakukan ini. Sehingga kemudian kita pun juga akan merasa tidak nyaman kalau kemudian terlalu berdekatan, berkerumun dengan orang banyak dan sebagainya. Kalau ini sudah menjadi suatu kebiasaan baru, kami yakin bahwa ini akan bisa menjadi sesuatu yang positif. Bukan hanya terhadap COVID, tetapi terhadap penyakit yang lain yang menular secara langsung. Oleh karena itu tetap di rumah adalah sebuah pilihan. Untuk saat ini tidak bepergian, tidak mudik. Meskipun hanya di dalam kota, sebaiknya tidak dilakukan. Karena kita juga tidak pernah tahu siapa yang sakit. Kalau kemudian kita bisa melaksanakan secara bersama-sama, kita yakin bahwa ini akan bisa kita lakukan.
Saudara-saudara, ikuti terus berita yang benar tentang COVID-19. Banyak sekali yang sudah kita siapkan, baik di covid19.go.id, call center 119, atau di akun media sosial yang lain, @lawancovid19_id, kemudian di Halo Kemkes, aplikasi online yang lainnya, dan kemudian ikuti secara rutin siaran yang dilakukan oleh TVRI dan RRI, serta disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, inilah yang bisa kita lakukan dan inilah peran serta kita. Sangat berarti untuk bisa melindungi diri sendiri, melindungi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan kemudian bangsa kita. Mari kita yakinkan bahwa kita bisa dan kita memang berniat untuk melakukan ini secara bersungguh-sungguh. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Ya pemirsa, baru saja juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing untuk menekan penyebaran virus corona di tanah air. Dan tentunya pemerintah akan terus berupaya menekan laju penyebaran virus corona, salah satu caranya dengan mengadakan tes massal untuk memutus rantai virus corona. Masyarakat juga harus disiplin melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Dan pemerintah juga terus mengingatkan untuk tetap di rumah, menggunakan masker dan jaga jarak. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudik, dan di mana Ahmad Yuryanto juga memperbarui data sebaran kasus COVID-19 di Indonesia, di mana hingga saat ini penambahan kasus positif saat ini bertambah 495 kasus positif, hingga totalnya adalah hari ini 17.520, dan kita juga mengalami penambahan untuk pasien sembuh bertambah 218 orang, sehingga totalnya hari ini 4.129. Dan total hari ini untuk korban meninggal dunia sebanyak 1.148. Dan sudah ada 387 kabupaten kota yang sudah terpapar COVID-19, di mana Ahmad Yuryanto juga mengatakan bahwa sudah 34 provinsi, di mana sudah seluruh Indonesia saat ini sudah terpapar COVID-19. Dan sebelumnya juga dari Bulog mengatakan terkait dengan ketersediaan pangan menuju Lebaran cukup aman, di mana dia dibuat atau Bulog sendiri membuat 3 pilar, di antara terkait dengan stok pangan yang dinyatakan aman, stabilitas harga pun aman, dan Bulog pun akan terus berupaya memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi COVID-19. Dikatakan pula untuk harga gula dan beras, Bulog akan berupaya agar harga kedua bahan pokok ini dikatakan aman. Minimal Bulog akan menekan harga gula dan beras yang berada di harga tertingginya diharapkan bisa mencapai 17.500, dan operasi pasar akan terus dilakukan Bulog untuk memastikan harga kebutuhan pokok stabil. Dan Bulog juga ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan sosial ke masyarakat, dan masyarakat pun diimbau untuk tidak panik dan berperilaku bijak untuk membeli kebutuhan pokok dan tidak perlu khawatir karena Bulog akan terus memastikan stok dengan langsung turun ke lapangan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini atau bekerja di rumah saja.